Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum bikum fi hadhihi al-muhadarah al-mubarakah wa as'alullah azza wa jalla أن يجعل علمنا علما نافعا وأن يبارك لنا في هذه الدراسة. Dari para ikhwah sekalian, para akhwat, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran ulumul Quran. Kita telah sampai pada tema atau macam yang berjudul ulumu khasaisil Quran wa huququh. Ulumu khasaisil Quran atau wa huquqihi. Ilmu yang menjelaskan tentang kekhususan Al-Quran dan juga menjelaskan hak-haknya Al-Quran. Di sana tentunya ada 5 macam. Macam yang pertama adalah tentang nama-nama Al-Quran, asma'ul Quran wa asma'u suwarihi. Ya, nama-nama Al-Quran dan nama-nama surat-suratnya. Dalam tema ini yang akan dibahas ada 4 poin ya. Yang pertama asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Kemudian juga nama-nama surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian nama-nama iddatis suwar, asma'ul iddatis suwar, ya, nama-nama beberapa surat yang digabung. Kemudian juga nama-nama ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, asma'ul Quran, ya, ini jelas tauqifiyah ya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hal ini para ulama berselisih pendapat dalam jumlahnya, ya, dalam jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlahnya sampai 55. Ini dinukil Zarkashi dari Syaidalah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan jumlahnya 53. Dari Quran ada 47 dan dari Sunnah ada 6. Kemudian ada juga Al-Fayruz Abadi. Al-Fayruz Abadi mengatakan bahkan ada 107. Di Quran ada 91 ya, di hadis di Sunnah ada 16. Kemudian ada Syekh Saleh Al-Bulaihi mengatakan ada 46. Sebab perbedaan pendapat ini adalah karena sebagian ulama itu melihat bahwasannya yang ada itu adalah awsaf, ya, sifat-sifatnya Al-Quran dan bukan nama-namanya. Ya. Contohnya, wa innahu lakitabun aziz. Wa innahu lakitabun aziz. Apakah aziz di sini sifat Al-Quran ataukah nama dari Al-Quran Al-Karim? Para ulama yang memasukkan nama aziz ini dalam sifat Al-Quran. Kemudian namun di sana ada beberapa yang disepakati, yaitu ada 4. Ya, ada 4 nama. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Di situ ada penjelasan atau penyebutan nama apa?
Al-Quran. Kemudian juga nama yang lain adalah Al-Kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya, di situ ada penyebutan apa? Al-Kitab. Selanjutnya yang nama yang disepakati adalah Al-Furqan. Ya, Al-Furqan, pembeda. Al-Quran yang dibaca, Alkitab yang ditulis, kemudian Al-Furqan adalah pembeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, maha besar, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, setelah Al-Quran. Dinamakan dengan Al-Furqan. Kemudian juga nama yang disepakati adalah Al-Dzikr. Zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu adalah 4 nama yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya 4 nama tersebut adalah nama dari Al-Qur'an Al-Karim. Selanjutnya ada yang disebut dengan Al-Mushaf, ya, Al-Mushaf. Al-Mushaf ini adalah suhuf, ya, kumpulan suhuf, kertas-kertas yang ditulis allati yuktabu fiha al-Qur'an Karim, yang ditulis di dalamnya apa? Al-Qur'an Karim. Ini dinamakan mushaf. Ya, mushaf. Jadi bukan nama dari Al-Qur'an Karim. Namun jika mushaf tersebut berdiri sendiri, maka bisa sah-sah saja kita memberikannya makna Al-Qur'an Karim. Contohnya dalam sebuah hadis diriwayatkan yanha an yusafara bil Qur'an ila ardil adu. Ya, di sini lafadznya apa? Al-Qur'an. Kalau yang tadi lafadznya mushaf, sedangkan di sini lafadznya apa? Al-Qur'an Karim. Jadi ketika mushaf ini berdiri sendiri, maka sah-sah saja kita katakan itu artinya adalah Al-Qur'an. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah tentang nama-nama dari surat-surat. Asma'us suwar. Ini sumbernya sama tauqifiyah, namun mungkin saja beberapa sahabat melakukan ijtihad untuk menamai sebuah surat. Namun asalnya adalah apa? Tauqifiyah dari Nabi Muhammad SAW. Nama-nama surat ini ada 2 macam. Yang pertama, surat yang hanya punya 1 nama saja. Surat yang hanya apa? Punya 1 nama saja. Contohnya adalah surat Hud, surat Al-Hujurat, surat An-Najm, surat Al-Qari'ah. Kemudian ada surat yang punya nama lebih banyak, lebih dari 1. Punya nama lebih dari 1. Contohnya adalah Al-Fatihah. Banyak sekali namanya. Surat yang paling banyak namanya adalah surat Al-Fatihah. Di antaranya Al-Qur'anul Azim, kemudian Ummul Qur'an, kemudian juga As-Sab'ul Mathani, 7 pujian ibunya Al-Quran. Kemudian juga termasuk surat At-Taubah yang memiliki beberapa nama. Di antaranya Baro'ah, surat Baro'ah. Kemudian surat Al-Fadhihah, surat Al-Fadhihah. Kemudian juga surat Adzab, namanya juga surat Adzab. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya Bukhari, Rasulullah mengatakan Ummul Qur'ani hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim. Maksudnya Ummul Qur'an adalah sab'ul mathani dan Qur'an yang 'azim. Itu adalah surat Al-Fatihah. Selanjutnya yang jim adalah asma'u iddatis suwar. Nama-nama beberapa surat ketika digabung menjadi 1. Ya, ini ada nama-namanya. Contohnya adalah Al-Mu'awwidhatan, ya, Al-Mu'awwidhatan. 2 surat yang kita dapat jadikan untuk perlindungan,
diri kita, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu bihi. Jadi surat perlindungan. Kemudian juga ada surat Az-Zahrawan, ya Az-Zahrawan. Dua bunga atau dua, ya artinya itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Iqra'u Az-Zahrawan. Nanti kita akan baca juga. Kemudian juga di antaranya adalah yang telah kita pelajari di pekan yang lalu, ya. Sab'ul Tiwal, kemudian Al-Mufassal, ya, dan lain-lainnya. Kita telah pelajari di pekan lalu. Ada yang namanya Mi'in juga. Kemudian selanjutnya adalah Asma'u Ba'dil Ayat, nama-nama beberapa ayat, ya. Sebagian ayat juga apa? Juga memiliki nama-nama. Contohnya adalah ayat kursi, ya. Dah jelas semua ayat kursi. Kemudian ayatul dain. Ayatul dain yang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kemudian juga ada ayatul mut'ah, ya, maksudnya adalah mut'ah haji, ya. Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara, ya. Itulah ayatul al-mut'ah. Kemudian ada pula ayatul riba, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, dan seterusnya. Setelahnya ayatul mubahalah, ya, dalam surat Ali Imran, faman hajjaka fihi in ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'ala, sampai akhir ayat. Ayatul mawarith, ya, jelas di surat An-Nisa. Ayatul kalalah di akhir surat An-Nisa, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Selanjutnya ayatul hijab, ya, surat Al-Ahzab, ya. Dan mana di sana disebutkan lafaz hijab, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kemudian ayat as-sayf, ayat pedang, itu surat Al-Baqarah, ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Setelahnya ayatu as-sadaqat, ini ada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ya, kemudian selanjutnya adalah sebab penamaan sebuah surat, sebab penamaan surat-surat. Asbabu tasmiyat as-suwar. Sebabnya adalah karena limaudu'in mazkurin fihi, karena ada tema yang disebut dalam surat tersebut. Ya, ada tema yang disebut dalam surat tersebut. Contohnya Al-Baqarah. Di sana ada apa? Kisah tentang sapi. Ya. Al-Hajj juga sama, ada syariat tentang haji. Hud juga sama, apa? Kisahnya Nabi Hud. Maryam juga sama, kisahnya ya Siti Maryam. Saba juga sama, ceritanya kaum Saba. Kemudian juga ada sebab yang kedua adalah lilafdhin waridin fiha infaradat bihi, karena adalah suatu lafaz yang terdapat di dalamnya yang mana lafaz tersebut tidak terdapat di surat yang lain. Contohnya Az-Zumar, ya hanya ada di lafaznya ada di satu surat tersebut. Az-Zumar, Asy-Syura, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, ya Al-Hujurat, At-Taghabun, Al-Fil, ya, semuanya ada lafaz-lafaz ini dalam surat tersebut. Al-Ma'un. Selanjutnya limatla'iha, karena permulaannya. Aw lishtiqaqi min lafzi matla'is surah. Karena permulaannya atau ya mushtaqnya lafaz awal suratnya. Awalnya contohnya Bara'ah, ya. Bara'ah itu surat Bara'ah. Toha, Yasin, surat Yasin. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Tabarak, surat Tabarak. Al-Isra atau surat yang ishtiyaq, yang apa? Mushtaq darinya awal lafaz tadi, ya. Subhanalladzi asra, di sana ada fi'il asra, maka masdarnya al-isra, yang mushtaq dari fi'il tadi, al-isra. Kemudian ada at-takwir, kuwirat, ada al-infitar, infatarat, ya, ada az-zalzalah, idza zulzilatil ardu, ya. Kemudian di ishtaq dari masdarnya. Selanjutnya, dari mana kita dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu
penamaan surat dan penamaan Al-Quran serta penamaan ayat. Di antaranya Asma' Suwaril Quran wa Fadailuha karya Dr. Munirah Mausari, kemudian Asma' Al-Quran Karim wa Asma' Suwarihi wa Ayati karya Dr. Adam Bam. Jelas ya, ada pertanyaan? Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam masalah surat ini, tapi nanti saja. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Fadailu Al-Quran, ya, Fadail Al-Quran Karim. Maksudnya apa Fadail itu? Hiya ma warada min mazaya lil Qur'ani kullihi aw ba'dihi. Ya, ini adalah yang warid dari kekhususan, keutamaan Al-Quran, baik seluruh Al-Quran atau sebagian Al-Quran. Tubayyinu syarafahu, yang menjelaskan kehormatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, wa tudhiru manafi'ahu, kemudian juga menampakkan kemanfaatan Al-Quran ini baik di dunia maupun di akhirat. Fadailul Quran ini terbagi menjadi 3. Ada fadail amah, ya, fadail Quran amah, ya, fadail Quran tentang Al-Quran secara umum. Kemudian ada juga fadail tentang apa, keutamaan ahli Al-Quran, ya, ahli Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Kemudian juga fadail suwar dan ayat Al-Quran. Fadail Quran amah contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah kitab yang mana mencakup kitab-kitab sebelum Al-Quran Al-Karim. Allah juga berfirman, Allah nazzala ahsanal hadits, ya, ahsana al-hadits. Kemudian wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian juga petunjuk, rahmat dan busyra bagi orang muslim. Dan dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna khairal hadithi kitabullah. Banyak di awal-awal muhadarah, awal-awal kajian, awal-awal khutbah biasanya inna khairal hadithi kitabullah. Kemudian selanjutnya adalah macam yang kedua adalah fadailu ahli Quran. Fadail apa? Ahli Al-Quran dan para penghafalnya. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di sini ada kata yatluna kitaballah. Allah memuji mereka yang selalu melantunkan kitabullah, ayat-ayat Allah Al-Quran Karim. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa orang dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum lain. Kemudian juga adalah iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pada hari kiamat Al-Quran ini dapat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Baca dua apa? Az-Zahrawain tadi, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayr muswaf. Ya, jadi layaknya apa, seperti langit yang ada di langit itu. Kemudian juga seperti kumpulan burung, tuhajani an ashabiha, yang mana bakal membela atau melindungi para pembacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Dapatkan berkah kalau kita mengambil, mempelajari, membaca surat Al-Baqarah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkannya maka kita akan mendapatkan kerugian. Wala tastati'uha al-fadalah, dan para penyihir tidak akan mampu mengalahkan orang yang membaca surat Al-Baqarah. Kemudian ada juga fadailu suwaril Quran wa ayatihi. Fadail apa? Surat-surat Al-Quran dan beberapa ayatnya. Nabi SAW menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, a'zamu as-suwari fil Quran. A'zamu as-suwari fil Quran. Surat yang paling besar adalah Al-Quran, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, wa ma yudrika annaha ruqyah.
Ya, jadi surat Al-Fatihah jadikan apa? Ruqyah ketika para sahabat datang ke sebuah kaum, kemudian ternyata sayyidul kaum tersebut, ya ketua kaumnya, itu sedang apa? Terkena sihir. Akhirnya diruqyah oleh para sahabat. Akhirnya penyakitnya atau sihir tadi hilang. Para sahabat ketika itu meruqyahnya dengan apa? Dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika mereka datang ke Nabi SAW dengan membawa seekor kambing, ya, seekor kambing, akhirnya Nabi SAW mentakrir, tidak mengatakan hal tersebut. Dan Nabi mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dan bagaimana engkau tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah sebuah bisa menjadi ruqyah. Kemudian juga al-mu'anil mu'awwidhatain tadi, unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qat al-mu'awwidhatain. Ya, telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang belum dilihat seperti ayat-ayat tersebut, ya, keutamaannya, ya, kemudian khasiatnya, yaitu apa? Al-mu'awwidhatain. Apa tadi mu'awwidhatain? Dan kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfus. Ya. Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika sakit membaca mu'awwidzat tadi, kul itu, kemudian yanfus. Gitu ya. Kemudian diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Ya, ini sekarang yang ayat apa yang paling besar di dalam kitabullah atau Al-Qur'an. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir, atadri? Rasulullah mengulangi lagi. Kemudian qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kemudian Ubay mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan Rasulullah pun fadaraba fi sadri, yang memukul dadanya, wa qala wallahi liyahnika al-ilmu Abul Munzir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ilmu, wahai Abul Munzir. Kemudian dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian apa? Kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari jika di rumah dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Selanjutnya ayat jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad, apa? Ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul itu seperti apa? Thulutsal, sepertiga Al-Qur'an. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tafadhulu suwaril Quran wa ayati. Bahwasanya surat-surat Al-Quran ini salah satu atau satu dengan yang lainnya ini apa? Lebih utama, ya. Tafadhul. Yang lain lebih utama daripada yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, lebih utama daripada yang lain. Kemudian ayatnya juga ayat kursi dan ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal qawlu bi anna kalamallahi ba'duhu afdalu min ba'din wal qawlu al-ma'thur 'ala salaf. Perkataan bahwasannya Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagian lebih utama daripada sebagian lain, yang lain adalah perkataan yang diriwayatkan oleh dari para salaf. Wa huwa alladhi 'alaihi al-a'immatu fuqaha min at-tawaqif al-arba'ah wa ghairihim. Dan ini adalah pendapatnya para imam-imam fikih yang dari mazhab 4 dan selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, bi khairin minha di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah menghapus sebuah ayat atau melupakannya kecuali Allah akan menggantinya dengan surat atau ayat yang lebih baik. Artinya ada apa? Tafadhul. Selanjutnya masadiru ma'rifati fadailil Quran, ya. Fadailil Quran wa ma'alimuhu wa adabuhu karya Abu Ubaid Al-Qasim Salam, ya. Fadailil Quran karya Al-Mustaghfiri, Fadailil Quran karya Ibnu Katsir, kemudian juga Fadailil Quran Karim karya Dr. Abdus Salam Al-Jarullah. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwasannya surat-surat
atau ayat-ayat yang ada fadilnya, ada fadilahnya itu apa? Lebih sedikit daripada yang tidak ada. Ya. Jadi yang tidak ada itu lebih banyak, yang ada fadilahnya itu lebih sedikit. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis dahulu bagian orang-orang yang al-wadhi'un, yang suka memalsukan hadis, mereka sebagian memasukkan hadis dengan membawakan hadis tentang fadail Al-Quran per surat. Ini terkenal dengan pemalsuan hadis tentang fadail Al-Quran suratan surah. Surat-surat, setiap surat ada fadailnya. Paham semua? Pertanyaan? Pembahasan selanjutnya adalah i'jazul Quran, ya, i'jazul Al-Quran. Apa itu i'jazul Quran? I'jazul Quran adalah isbatu ajzil bashar 'an ityan bimithli al-Quran atau mu'aradatihi. Ya, bahwasanya mengisbatkan tidak mampunya para manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran, yang mirip seperti Al-Quran, atau melawan Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi manusia itu tidak akan mampu untuk mendatangkan sesuatu yang mirip Al-Quran atau melawannya. Sejarah i'jazul Quran ini, yang pertama ada di zamannya An-Nabi dan zamannya para salaf. Oleh karena itu, istilah yang ada pada mereka atau ada pada Al-Quran sendiri, tidak ada istilah i'jaz. Adanya istilah al-ayah, ayat, atau bajinah, atau burhan, atau sultan. Artinya hampir sama, ya, mukjizat dan seterusnya. Artinya hampir sama. Tidak ada lafaz i'jaz atau mukjizah dalam Al-Quran, namun yang ada adalah ayah, bajinah, burhan, dan sultan. Kemudian i'jaz yang dimaksud pada zaman dahulu, zaman nubuwah dan zamannya para salaf, itu adalah i'jaz dari segi bahasanya, dari segi bahasa, dari segi balaghahnya, dan dari segi uslubnya, cara dalam bahasanya tersebut. Ini juga dikenal dengan i'jaz al-lughawi, ya, i'jaz lughawi, dari sisi bahasanya. Dan ini adalah yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu kaum kufar Quraisy. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Ya, coba kalian kufar Quraisy datangkan hal yang mirip dengan Al-Qur'an Karim. Ya, yang mirip seperti Al-Qur'an Karim jika kalian benar-benar jujur. Kemudian ternyata mereka tidak mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga turunkan lagi, "Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat." Datangkan 10 surat. Ya, kalau tidak mampu satu Al-Qur'an, datangkan berapa? 10 surat. Ternyata mereka juga tidak mampu. Maka Allah tantang lagi, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Datangkan satu surat saja seperti surat dari Al-Quran. Ternyata mereka juga tidak mampu. Kemudian Allah pun menetapkan bahwasannya jikalau para manusia dan para jin itu bersatu untuk membuat seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu membuat seperti itu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi wa law kana ba'duhum li ba'din dhahira. Selanjutnya pada zaman setelah eranya para salaf, ya. Zaman setelah eranya para salaf, di sini mulai ada perselisihan pendapat antara ulama apa yang dimaksud dengan i'jaz Al-Quran itu, dari segi mananya. Kalau di masanya kenabian, masa yang Nabi hidup, dari segi bahasanya. Kalau setelah era salaf, maka ada perbedaan pendapat. Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan ada 12 wajah, ya, 12 perbedaan atau 12 i'jaz dalam Al-Quran. Kemudian Al-Hafidz Suyuti mengatakan ada 35. Di antaranya adalah yang merupakan i'jaz adalah al-umur al-ghaibiyah,
perkara yang gaib yang ada di dalam Al-Quran Karim. Ini juga dikenal dengan al-i'jazu al-ghaibi. Kemudian di sana juga ada al-i'jaz atau ulum wa ma'arif mutajaddidah lam ta'hadha al-arab min tibbin wa falakin wa tashri'at. Ya, jadi ilmu-ilmu serta pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, dari ilmu kedokteran, tim, kemudian ilmu falak, bintang-bintang, dan tashri'at, tentang tashri'at, peraturan-peraturan. Ya, yang tashri'at ini dikenal dengan al-i'jazu at-tashri'i, ya, peraturan-peraturan baru yang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Maka para ulama, sebagian ulama mencoba untuk yang mengkondisikan, menjamak antara dua hal tersebut, bahwasannya hal-hal yang telah disebutkan oleh para ulama pada zaman setelah salaf ini adalah apa? Min dalailin nubuwah wa sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari dalail-dalail kenabian dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di era masa kini, ya, ilmu mu'asirin, ada yang namanya al-i'jazu al-ilmi atau al-i'jazu at-tajribi. Ya, al-i'jazu al-ilmi. Apa itu i'jazul ilmi? I'jazul ilmi ini mencakup ayat-ayat Al-Quran allati fiha isyarah bi ba'dil qadaya al-ilmiyah al-muta'alliqah bi ba'dil ulum al-kauniyah. Yang mana dalam ayat tersebut ada isyarat-isyarat yang menjelaskan tentang apa? Tentang ilmu-ilmu yang ada di alam ini. Ya, ilmu-ilmu yang ada di alam ini. Kemudian khususan ilmu falak, ya, ilmu falak tadi. Kemudian ilmu tib, ilmu nabat, dan ilmu al-hayawan, binatang, tumbuhan, dan kedokteran. Kemudian hal penting yang harus diketahui dalam i'jazul ilmi adalah bahwasannya maksud pertama kali atau maksud utama Al-Quran diturunkan adalah apa? Ma'rifatu Rabbihim wa kaifiyatu ibadatihi. Agar kita mengetahui siapa Tuhan kita dan bagaimana beribadah kepadanya. Itu adalah maksud utama diturunkannya Al-Quran. Wa ma siwa dzalika min al-isyarat ja'al taba'an. Adapun isyarat-isyarat yang lain yang ada di dalam Al-Quran, maka apa? Itu hanya taba'an saja, yang mengikut saja. Tidak asal. Asalnya adalah kita diturunkannya Al-Quran, kita baca, kita pahami adalah untuk apa? Kita mengetahui siapa Rabb kita, manusia mengetahui siapa Rabb mereka dan bagaimana mereka menyembah beribadah kepada Rabb mereka. Kemudian poin yang kedua yang harus diketahui adalah bahwasanya tafsir Al-Quran yang ada setelah geraya salaf itu tidak diterima kecuali dengan apa? Dengan doa. Ya, ada poin-poin yang harus dilakukan agar tafsir tersebut diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah an aktsara man khada fi hadha al-ittijah laisa mutakhassisan fil ilmi syar'i fadlan an ilmi tafsir. Bahwasanya kebanyakan orang yang mereka senang dengan i'jazul ilmi ini sedang membicarakan tentang i'jazul ilmi ini apa? Bukan takhasusnya, bukan apa? Bukan ilmu syariat, apalagi ilmu tafsir, ya. Bukan ilmu syariat, apalagi ilmu tafsir. Ya, tadi dua bitnya apa? Ada dua bitnya yang mana tafsir setelah salaf tidak diterima, ada 4. Yang pertama, harus benar. Perkara itu harus benar. Harus benar dari 3 sisi. Min haitsul wuqu', ya, benar ada. Hal tersebut benar ada. Ya, ini diketahui oleh alim tajribi, ya, seorang ilmuwan. Ilmuannya harus benar-benar mengatakan bahwasannya ini adalah benar adanya hal tersebut. Kemudian dalalatul lughah, ya, bahasa Al-Quran apakah menunjukkan pada hal tersebut, dan ini diketahui oleh mufassir. Kemudian selanjutnya adalah adamu munaqadhatiha bisyara', tidak menyelisih syariat, Ya, selanjutnya ada la tunaqidu qaul salaf, tidak menyelisih perkataan salaf, tafsirnya salaf. Selanjutnya antahtamil al-ayatu al-qadiyata al-mufassar biha. Ya, ayat ada ihtimal, ya, menunjukkan kepada hal tersebut. Ada ihtimal menunjukkan hal tersebut. Selanjutnya al-ayat surah, makna al-ayah ala
hadza tafsir mu'asir. Bahwasanya makna ayat itu tidak diartikan bahwasanya makna ayat ini adalah tentang ini saja gitu, tentang hal yang ada di era sekarang saja. Ya, namun harus mencakup seluruh zaman. Ya, contohnya ijaz al-ilmi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya, bahwasanya dalam ayat ini ada apa? Ada isyarat ke bentuknya gunung, ya, bentuknya apa? Gunung yang nampak dan yang tidak nampak, yang nampak dan yang tidak nampak. Wa adrakahu ulama ba'da dzalik. Para ulama, para ilmuwan mengetahuinya setelah itu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia, ya, yang mana tidak diketahui kecuali pada zaman-zaman saat ini. Kemudian juga bala qadirina ala sawiya bananah, ya, ada ilmu banan bisa ilmu a'dha lam yaktashifu al-ilmu illa hadithan wa ilmu al-basamat. Ya, ilmu tentang apa? Jari-jari. Yang mana jari-jari tersebut berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bala qadirin, bahkan kami mampu untuk apa? Menjadikan jari-jari itu apa? Sama, ya. Namun antara manusia berbeda. Kemudian selanjutnya adalah wa inna lakum fil an'ami la'ibrah usqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Ada isyarat bahwasanya majhulan makana majhulan min tahdidi masdarillah laban fil an'am. Maksudnya dahulu tidak diketahui dari mana sumber susu yang ada di hewan-hewan ternak ini. Kemudian ternyata sekarang diketahui bahwasanya itu adalah apa? Dari darah yang bercampur. Selanjutnya ada al-i'jazu al-adadi, ya, tentang bilangan-bilangan. Ya, kalau i'jaz al-adadi ini kita harus hati-hati. Ya, kalau nomor 2 surat kedua ayat ke-50 itu menandakan apa? Kadang kan ada kan? Kayak gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena waqa'at akhta' katsirah, banyak kesalahan yang ada dalam i'jaz tersebut. Kemudian i'jaz tersebut juga menyebabkan perkataan-perkataan yang aneh dalam tafsir ayat. Kemudian juga i'jaz tersebut dapat apa? At-tawaqiddi'u, mengaku-ngaku tawassul, mengetahui perkara-perkara yang mustaqbal, ya, yang mustaqbal. Kemudian juga az-za'mu bi kashfi asraril Qur'an al-khafiyyah, menyangka bahwasannya ada rahasia-rahasia Al-Qur'an tersembunyi yang diketahui. Kemudian musannafat fi ijaz al-Quran bisa dilihat di Abu Bakar Al-Baqillani, Dalailul Ijaz, Mu'tariqu Al-Aqran karya Hafidz Suyuti, kemudian Ijaz al-Quran wal Balaghah Nabawiyah Mustafa Shadiq Rafi'i, kemudian juga An-Naba'u Al-Azim karya Muhammad Abdullah Daraz. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tadabbur Al-Quran. Ada pertanyaan? Tadabbur Al-Quran adalah an-nadharu ila ma wara' al-alfadhi min al-ma'ani wal-'ibari wal-maqasid allati yuthmiru al-'ulum an-nafi'ata wal-a'mala az-zakiyah. Ya, kita melihat dengan dari lafaz-lafaz Al-Quran itu kita lihat makna-makna yang terkandung di dalamnya, kemudian juga ibrah-ibrah yang ada, kemudian juga maksud-maksud dari ayat-ayat Al-Quran Karim, yang mana hal tersebut akan kita dapatkan darinya apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh, ya. Jadi marhalahnya tadabbur itu ada nazariyah dan amaliyah. Nazariyah artinya kita mempelajari, ya, melihat, membaca Al-Qur'annya, memahami isinya. Kemudian amaliyah, ya, kita juga harus apa? Mengamalkan jika kita telah mengetahui serta memahami isi Al-Qur'an Karim. Pentingnya tadabbur ini apa? Yang pertama, Allah menjadikan bahwasannya maksud dari turunnya Al-Quran itu adalah apa? Tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar ditadabburi ayat-ayatnya. Kemudian juga Allah mengingkari orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati-hati mereka ada kunci-kunci yang mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim. Selanjutnya annahu minan nasihah li kitabillah, termasuk nasihat untuk kitabullah. Ya, dalam sebuah hadis ad-dinun nasihah bil kalimat billahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Termasuk nasihat untuk kitabullah adalah kita mentadabburi, ya, kita memahami, berusaha memahami isinya, ya, dan juga mengamalkannya. Rukun tadabbur ada 3. Yang pertama al-mutadabbir, ya, orang yang mentadabburi, al-kalamul mutadabbar, kalam yang ditadabburi yaitu Al-Quran, dan yang ketiga adalah amaliyatu at-tadabbur, ya, kita lakukan tadabbur, ya, seperti kita menentukan beberapa ayatnya, ya, miqdarul ayat, kemudian bagaimana cara membacanya, kemudian kapan kita membacanya. Dalam sebuah hadis, man qara'a al-Qur'an fi aqall min 3 lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an seluruhnya di awal sampai akhir lebih sedikit dari 3 hari, ya, kurang dari 3 hari, maka apa? Tidak akan memahami isinya. Kemudian tadabbur juga memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah adanya hati yang bersih, ya, wujudul mahal al-qabil wa huwa al-qalbul hayy. Hati yang hidup, hati yang bersih yang dapat menerima kebenaran. Selanjutnya al-qiraah atau al-istima' ma'a huduril qalb, membaca atau mendengar sambil kita meresapi makna-maknanya, ya. Bukan kita mendengar sambil tidur-tiduran atau ngantuk-ngantukan. Selanjutnya adalah qadrun minal fahmi lil kalamil maqru' awil masmu'. Ya, harus ada pemahaman, ya, Ya, harus kita pahami bacaan yang kita baca atau lantunan ayat yang kita dengarkan. Ya, 3 syarat ini ada terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Yang pertama, hati yang bersih, yaitu apa? Adanya iman. Kemudian juga al-layyin ar-raqiq, ya, tidak keras hatinya. Keras, susah menerima kebenaran, ya, tidak bisa, tidak masuk syaratnya tadabbur. Di luar syaratnya tadabbur. Maka harus ada iman dan harus ada bersih hatinya serta mudah menerima kebenaran. Adapun bacaan atau mendengarkan al-qiraah atau istima', jadi yang pertama istima', ya, Sufyan bin Uyainah mengatakan awwalu al-ilmi al-istima'. Ilmu pertama kali adalah al-istima', thumma al-fahm, kemudian pemahaman, thumma al-hifz, kemudian hafalan, thumma al-amal, kemudian mengamalkan, thumma al-nashr, kemudian menyebarkan, mendakwahkannya. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورا. Dan apabila seorang hamba itu mendengarkan Al-Quran Karim dan mendengarkan sunnah Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi dengan niat yang soleh, niat yang jujur, ya, ada ma yuhibbullah, yang mana hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah afhamahu, Allah akan memberikan pemahaman kama yuhib, seperti yang Allah cintai, pemahaman yang benar. Wa ja'ala lahu fi qalbihi nur, dan Allah akan menjadikan di hatinya nur. Ya. Kemudian al-qiraah ini kita harus memilih waktu yang pas dan keadaan yang pas pula. Kemudian juga kita harus memilih yang sesuatu atau keadaan yang dapat menjadikan kita semakin mentadabburi Al-Quran. Ya, apakah itu al-jahr atau israr, kita membaca dengan keras atau dengan lirih, ya. Atau kita membaca Al-Quran dengan melihat dari mushaf atau membaca dengan hafalan, ini tergantung orangnya masing-masing. Atau kita membaca dengan tartil atau membaca dengan agak cepat. Kemudian juga yang dapat membuat kita semakin mentadabburi Al-Quran adalah kita mengulang-ulang ayat, takriru al-ayat, mengulang-ulang ayat. Di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika kita mendengarkan dan membaca Al-Quran dengan niat tadabbur.
Yang pertama kita harus mengetahui pentingnya apa? Tadabbur. Idraku ahamiyati at-tadabbur. Kita harus ingat selalu pentingnya memahami atau pentingnya mentadabburi Al-Qur'an Karim. Selanjutnya istihdharu 'azamatil mutakallim. Kita harus mengingat pula siapa yang berkata. Besarnya, agungnya zat yang berkata Al-Qur'an ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya istihdharu annaka mukhatab bihadza. Bahwasanya yang sedang diceritakan oleh Allah ini apa? Adalah engkau yang sedang di mukhatab oleh Allah ini adalah siapa? Adalah engkau sendiri, bukan orang lain. Ini harus kita pikirkan selalu. Selanjutnya sidqut talab wa quwwatul iqbal ala kutubillah, ala kitabillah. Sidqut talab wa quwwatul iqbal ala kitabillah. Kita benar-benar berusaha untuk terus-menerus mentadabburi Al-Qur'an Karim. Selanjutnya an yaqra'a au yastami'a liyamtathil. Kita meniatkan ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan untuk apa? Diamalkan. Ya, untuk diamalkan. Bukan hanya dibaca dan didengarkan kemudian dilupakan, yang harus suatu saat diamalkan atau diamalkan langsung. Kemudian namadij min tadabburil mufassirin, ya, contoh dari tadabbur para ahli tafsir. Ibnu Qayyim mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim." Syaitan menjanjikan apa? Kefakiran dan menyuruh kalian dengan hal-hal yang buruk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Maghfirah, ampunan dan keutamaan yang amat luas darinya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah zat yang maha luas keutamaan dan maha mengetahui. Beliau mengatakan, "Fahada wa'dullah wa dzaka wa'dus syaitan." Ini janji Allah, sedangkan yang itu janji setan. "Falyanzuril bakhil wal munfiq ayyul wa'daini huwa awthaq." Maka hendaknya orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak melihat mana antara dua janji tersebut yang awthaq, yang lebih menjanjikan. Wa ila ayyihima yatma'innu qalbuhu wa taskunu nafsuhu. Dan kepada yang manakah hatinya itu semakin apa? Semakin tenang dan juga dirinya semakin merasa nyaman. Wallahu muwaffiqu ma yasha' wa yakhudhu ma yasha' wa huwa al-wasi'ul 'alim. Allah beri taufik kepada hamba yang dikehendakinya dan memberikan khudlan, kehinaan kepada hamba-hamba yang lain. Selanjutnya adalah tadabburnya Syekh Az-Zarkashi dalam surat Yusuf. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Ya, Yusuf mengatakan apa? Qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Dan Rabbku itu telah apa? Berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkanku dari penjara. Ya Allah telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkanku dari penjara. Az-Zarkashi mengatakan walam yadhkuril jubba ma'a anna an-ni'mata fihi a'dham liwajhain. Ya, dan Yusuf tidak menyebutkan apa? Al-jub, ya. Tidak menyebutkan al-jub. Apa al-jub? Fi ghayabatil jub, di sumur, ya. Yang masukkan ke sumur siapa? Karena li'alla yastahyi ikhwatuhu, karena yang masukkan ke sumur adalah saudara-saudaranya sendiri. Maka agar mereka tidak malu, Nabi Yusuf tidak menyebutkan hal tersebut. Ya. Kemudian juga li'anna sijna kana bi ikhtiyarihi, karena beliau di penjara karena pilihannya sendiri. Maka al-khuruju minhu a'dham, maka keluar darinya itu lebih besar. Kemudian juga perkataan Ibnu Ashur setelah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu." Begitulah kalian dahulu, ya, kalian dahulu tersesat, kalian dahulu belum beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kalian, maka fatabayyanu. Beliau mengatakan, "Wa hadhihi tarbiyatun 'azimah," tarbiyah yang besar. Wa hiya an yastash'ira al-insanu 'inda mu'akhadatihi ghayrahu ahwalan kana huwa 'alaiha tusawi ahwala man yu'akhiduhu. Ya, jadi orang ketika
dia ingin menghukum orang lain, ya, ingin memarahi orang lain, ya, itu hendaknya dia mengingat bahwasannya dia itu dahulu juga menjadi seorang yang dimarahi itu, ya, menjadi sepertinya. Kamu akhadatil muallim at-tilmidha bisu'in idza lam yuqassir fi i'mali juhdi. Seperti halnya seorang muallim, pengajar, aku seorang mengajar, seorang muallim yang memarahi muridnya bisu'in idza lam yuqassir fi i'mali juhdi, apabila ada kekurangan-kekurangan dalam juhud santri atau murid tersebut, ya, maka muallim harus apa? Harus mengingat bahwasannya dulu dia juga murid, juga santri, dulu juga bahdul, ya. Kemudian maka dalika hiya 'azimatun liman yamtahinuna talabatal ilmi faya'taduna at-tashdid 'alaihim wa tatalluba 'atharatihim. Ya, kemudian juga muallim juga harus mengetahui atau mengingat bahwasannya jika memberikan ujian kepada para santrinya atau para muridnya, maka jangan keras-keras, ya, jangan keras-keras, jangan susah-susah, dan jangan benar-benar mencari-cari kesalahan mereka, sedikit salah. Dia harus mengingat bahwasanya dia dulu juga itu banyak salahnya. Wakadzalika wulatul umur wa kibarul muwaqqifin, dan begitu pula waliul amr, ya, pemilik kekuasaan, dan juga kibarul muwaqqifin, ya, orang-orang yang pegawai yang memiliki jabatan yang tinggi, fi muamalati man li nawarihim min sigharil muwaqqifin, untuk ketika bermuamalah dengan orang-orang pegawai yang ada di bawahannya. Wakadzalika al-aba'u ma'al abna', kemudian juga seorang bapak-bapak, ya, bersama dengan anak-anak mereka, begitu pula ibu-ibu dengan anak-anak mereka. Idza balaghat bihimul hamaqatu an yantahiruhum 'ala al-la'ibil mu'tad, apabila mereka kelihatan mungkin tidak cerdas, tidak pandai, ya, maka harus tidak memarahi mereka dengan sangat. Jangan terlalu memarahi mereka dengan terlalu keras. Au 'ala ad-dajiri alladhi au 'ala ad-dajari min al-'ala. Adzan. Subhanallah. Selanjutnya yang terakhir adalah al-intisaru lil Quran. Ya, kita menolong membela Al-Quran Karim. Ilmu tentang membela Al-Quran Karim. Pengertiannya, al-ilmu alladhi yabhathu fi ma'rifati syubhat al-mutharah haula Al-Quran Karim. Ilmu yang membahas tentang mengetahui syubhat-syubhat yang mana syubhat tersebut diadakan, ya, disebarkan tentang Al-Quran Karim, wa raddu 'alaiha bil hujjatis sahihah. Kemudian juga membalas syubhat-syubhat tersebut dengan hujjah yang benar. Ya, ini sebagian sudah disebutkan di awal muhadarah, ya, tentang syubhat-syubhat tentang Al-Quran Karim. Syubhat-syubhat tentang Al-Quran Karim ini sejarahnya yang pertama kali ada di zamannya Kufar Quraisy. Zamannya siapa? Kufar Quraisy. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini dibuat-buat oleh Islam minallah, tidak dari kita Quran itu.
Ya, pertama kali yang menyebarkan syubhat tentang kesucian Al-Quran Karim adalah kufar Quraisy. Yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran hanyalah sesuatu yang dibuat-buat mukhtalaf. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara." Orang-orang kafir mereka berkata, "In hadza illa ifkun iftara." Bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah kebohongan yang dibuat-buat. Wa'anahu 'alaihi qaumun akharun, dan ada kaum dari orang-orang yang lain yang membantunya. Faqad ja'u ulfa wa sura. Mereka telah datang dengan kezaliman dan dengan kedustaan. Faqalu asatirul awwalin iktatabaha. Ini hanya dongeng-dongeng belaka yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Fahiya tumla 'alaihi bukratan wa asila. Yang mana dongeng-dongeng tersebut diberikan kepada Nabi kita, dibacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada sore dan pagi hari. Kemudian anzalahu, katakanlah anzalahu, telah menurunkannya alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurur rahim. Dan yang menurunkannya adalah zat yang mengetahui rahasia-rahasia yang ada di langit dan ada di bumi. Innahu kana ghafurur rahim. Jadi kelompok pertama kali yang menyebarkan syubhat-syubhat tentang Al-Quran adalah syubhat kufar Quraisy, yang mana hal tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Selanjutnya, ya di abad-abad setelah salaf ada ahli-ahli falsafah, ahli filsafat, wazandaqah, dan juga orang-orang siddiq, orang-orang munafik, wal firaq ad-dhalah, dan kelompok-kelompok yang sesat. Mereka mengatakan di antaranya Al-Quran ini tidak tanasub, ya, tidak ada kesesuaian di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, atau ada tanaqud, ada kontradiksi satu ayat dengan satu ayat yang lain, atau at-tahrif wa taghyir wa dukhulul khalal, atau sudah ada perubahan dalam Al-Quran Karim ini, atau zahabu syai'in minhu aw ziyadah, atau sebagian Al-Quran telah hilang, atau Al-Quran ini sudah ditambah. Dan ini semua telah dijelaskan syubhat-syubhatnya dan telah dijawab oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wilu Mushkilil Quran. Kemudian juga ada Al-Baqillani yang menulis kitab Al-Intisaru bil Quran. Intisaru bil Quran, mereka telah membahas syubhat-syubhat tersebut dan telah membalasnya dan menjawabnya satu persatu. Selanjutnya ada kaum orientalis, yang mustasyrikun, orang-orang barat yang mereka belajar adat ketimuran, belajar agama Islam untuk memberikan keraguan di dalam Islam atau dalam Al-Quran itu sendiri. Yang mereka menamai hal tersebut dengan an-naqd al-ilmi, kritikan ilmiah terhadap Al-Quran Karim. Ya, ini ada sebuah kitab yang bernama Da'awa At-Ta'inin fil Quran Karim fil Qarni Ar-Rabi' Ashar. Da'awa At-Ta'inin fil Qarni Ar-Rabi' Ashar, karya Dr. Abdul Muhsin Al-Mutayyib. Jelaskan di dalamnya. Kemudian juga selanjutnya adalah Al-Ilmaniyun. Al-Ilmaniyun, orang-orang sekuler. Di antaranya bernama Muhammad Syahrur yang cukup terkenal. Dulu ada orang Indonesia yang mengarang tentang
tentang zina kalau nggak salah ya, tentang zina yang dibolehkan. Itu dia mengikuti pendapatnya Muhammad Syahrul. Kemudian ada juga namanya yang Nasr Abu Zaid. Ya, Nasr Abu Zaid ini. Mereka menamai ilmu ini dengan al-qiraat al-mu'asirah dan nas syar'i. Ya, qiraat al-mu'asirah, baca-bacaan kontemporer terhadap nas-nas yang syar'i, artinya kritikan-kritikan kepada nas syar'i, di antaranya kritikan kepada Al-Qur'an Karim. Akhirnya para ahli ilmu menuliskan beberapa karya dan karangan. Di antaranya adalah Al-Ilmaniyun wal Qur'an Karim. Kemudian juga ada Al-Qira'at Al-Mu'asirah wal Qur'an Karim fi Dhawfi Qawabiti Tafsir karya Dr. Muhammad Ghani. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Mungkin ini saja ya muhadarah dan pelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.